Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kohosing 4 Agama Husnul Khotimah. Project passion kami yaitu Quran and Answer. Pada kesempatan ketiga kali ini, kami akan memaparkan surat Al-Kahfi ayat 82. Dikemas secara menarik melalui metode Quran Journaling berisi dari surat Al-Kahfi ayat 82, penjelasan ayat, tahsin, tafsir Ibnu Katsir, dan tadabbur Quran yang dibagi menjadi sisi parenting dan motivasi. Yuk kita saksikan satu persatu dengan bahagia dan semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah nun yang tidak berharokat fathah, kasroh maupun domah. Dan tanwin adalah tanda baca fathatain, kasrotain, dan domatain. Bunyinya an, in, un. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 28 huruf hijaiyah, maka terjadi 4 hukum bacaan. Yang pertama, idhar. Yang kedua, idgham. Idgham sendiri terbagi menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang ketiga, iqlab. Yang keempat, ikhfa. Nah, kali ini kita membahas satu, yaitu idhar. Idhar atau biasa disebut dengan idhar halqi. Idhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan atau kerongkongan. Nah, secara istilah, idhar adalah mengeluarkan bunyi dari tempat asal keluarnya huruf, yaitu kerongkongan, tanpa dengung secara sempurna. Huruf idhar ini ada 6. Alif atau hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-6 huruf ini, maka dibaca jelas atau cara membacanya jelas, tanpa dengung. Contohnya, an, amri, ada nun sukun dengan alif dibaca jelas tanpa mendengung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
mim tasydid gunnah musyaddah, wa ammal jida alif lam qamariyah, da mad tabi'i fathah alif, ru-nya ra tafkhim, fakana fathah alif mad tabi'i, li gulamaini maini huruf lain, yatimaini huruf lain, fil madinati alif lam qamariyah, fil madi kasrah ya sukun mad tabi'i, wa kana fathah alif mad tabi'i, tahtahu kanzu nun sukun bertemu dengan za ikhfa, kanzul lahuma domaten bertemu dengan la idgham bila gunah, kanzul lahuma ma mad tabi'i, wa kana ka mad tabi'i, abuhuma domah waw sukun mad tabi'i, huma ma mad tabi'i, sholihan fathah yang bertemu dengan fa ikhfa, fa'ara ra tafhim, ra mad tabi'i nun sukun bertemu dengan ya idgham bi gunnah, ya ba'luwa ba sukun di tengah kalimat qalqalah subra, ayya ba'luwa asyudda mad tabi'i bertemu dengan alif di lain kalimat mad jaiz munfasil, ashuddahuma mad tabi'i, wa yastakhrija ja mad tabi'i, wa yastakhrija ra tarkib, kanzahuma dan sukun bertemu dengan za ikhfa, kanzahuma ma mad tabi'i, rahmatam ra tafhim, rahmatam fathah dan bertemu dengan mim idgham bi gunnah, mir rabbika nun sukun bertemu dengan ra idgham bila gunnah, mir rabbika wa ma mad tabi'i, fa'altuhu an amri nun sukun bertemu dengan alif idhar, ra-nya ra tarkik, dzalika ta'wil wi mad tabi'i, ma mad tabi'i, lam tasti' mim sukun bertemu dengan ta idhar syafawi, malam tasti' alaihi ain sukun bertemu dengan ain idgham mutamathilain, malam tasti' alaihi sabra ra fathatain di akhir kalimat mad iwad. Terima kasih, alhamdulillahi jazakumullah khair. Banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, saya Anten kali ini akan membahas makhraj dan sifat huruf. Makhraj yang akan saya bahas adalah makhraj syafatain atau dari dua bibir. Ada 4 huruf yang keluar dari bibir, yaitu huruf fa, mim, wawu, dan ba. Kali ini yang akan dibahas adalah makhraj huruf fa. Huruf fa makhrajnya berasal dari bibir bawah bagian dalam bertemu dengan gigi seri atas. Cara mengucapkannya fa, fi, fu, af, if, uf. Nah, itu tadi cara mengucapkan huruf fa. Selanjutnya, kadang ada yang mengucapkan huruf fa itu seperti huruf P. Contoh pada kata fafirru diucapkan dengan papirru. Itu tidak boleh. Selanjutnya, sifat huruf fa ada 5. Yang pertama, dari segi nafas, huruf fa bersifat hamas, artinya suara samar, yaitu pengucapan huruf yang disertai dengan keluarnya nafas. Yang kedua adalah sifat rokhawah, artinya lemah, yaitu pengucapan huruf fa disertai dengan terlepasnya suara dengan bebas, tidak tertahan. Yang ketiga, istifal, artinya menurun,
yaitu pengucapan huruf disertai dengan turunnya lidah dari langit-langit mulut. Yang keempat adalah infitah, artinya terbuka atau terpisah, yaitu pengucapan huruf fa itu disertai dengan menjauhnya lidah dari langit-langit mulut. Dan yang kelima sifatnya adalah izlak, artinya mudah, yaitu pengucapan huruf fa relatif mudah, cepat karena keluar dari bibir. Demikian penjelasan saya tentang makhraj dan sifat huruf fa. Tafsir Ibnu Katsir Al-Kahfi ayat 82. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Makna ayat: dinding rumah ini sengaja Khidir perbaiki karena ia merupakan kepunyaan 2 orang anak yatim penduduk kota ini. Di bawah rumahnya ini terdapat harta benda simpanan bagi keduanya. Beberapa ulama menafsirkan harta benda yang dimaksud dalam ayat ini berupa emas dan barang berharga lainnya. Sebagian yang lain menafsirkan bahwa harta benda tersebut berupa ilmu. Ada pula yang menafsirkan keduanya. Pada hakikatnya, pendapat para ulama tersebut tidaklah bertentangan, karena keduanya yaitu emas dan ilmu sama-sama harta yang berharga. Hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya. Firman Allah SWT dalam Al-Kahfi ayat 82, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Dari pengertian ayat ini tersimpulkan bahwa seorang lelaki yang soleh dapat menyebabkan keturunannya terpelihara dan berkah ibadah yang dilakukannya menaungi mereka di dunia dan di akhirat, yaitu dengan memperoleh syafaat darinya dan derajat mereka ditinggikan ke tingkat yang tertinggi di dalam surga berkat orang tua mereka, agar orang tua mereka senang dengan kebersamaan mereka di dalam surga. Hal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran, juga di dalam Sunnah. Sa'id ibnu Jubair telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kedua anak itu terpelihara berkat kesalehan kedua orang tuanya. Tetapi, tidak ada kisah yang menyebutkan bahwa keduanya berlaku soleh. Dalam keterangan terdahulu disebutkan bahwa orang tua tersebut adalah kakek ketujuhnya. Hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya. Tadabbur parenting dari surat Al-Kahfi ayat 82. Orang tua kedua anak yatim itu memang orang baik, dan Allah tahu bahwa orang tua mereka sangat memikirkan kehidupan anaknya tersebut. Di negeri tersebut tak ada orang yang dipercaya untuk dititipkan harta. Terlebih lagi, menurut Syekh Al-Syarawi dalam tafsirnya, penduduk kota di mana anak yatim itu berada merupakan orang-orang pelit yang mempunyai sifat buruk. Jangankan mengurus anak yatim tersebut, Nabi Khidir dan Nabi Musa yang meminta tolong berupa makanan untuk bertahan hidup saja, mereka tidak mau. Oleh karenanya, kedua orang tua anak yatim itu menaruh harta di bawah dinding rumahnya. Harapannya, setelah anaknya besar nanti, mereka akan menemukan harta itu sesuai arahan langsung dari Allah. Jika Nabi Khidir merobohkannya langsung, bisa saja nanti banyak orang-orang yang secara tidak sengaja mencari barang reruntuhan dan akhirnya menemukan harta tersebut. Itulah hikmahnya mengapa Nabi Khidir
tidak merobohkan tembok rumah anak yatim tersebut. Hikmah lainnya yang dapat kita ambil dari kisah kedua anak yatim ini adalah yang pertama, bagi yang mau meninggalkan jaminan masa depan anaknya berupa tabungan, asuransi, atau perusahaan, simpankan untuk anak-anak dari harta yang tak diragukan kehalalannya. Yang kedua, hati-hati bersandar pada harta dan hitung-hitungan belaka, dan lupa akan Allah yang Maha Mengetahui yang akan terjadi. Yang ketiga, jaminan yang paling berharga bagi yang berharta maupun yang tidak, yang akan menjamin masa depan anak-anak adalah kesolehan para ayah dan kesolehan anak-anak. Dengan kesolehan ayah, anak-anak mereka akan diurusi, dijaga, dan ditolong Allah. Inilah sebaik-baik asuransi. Sahabat Quran and Answar, hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam ini adalah pertama, bahwa agar kita senantiasa berupaya meningkatkan iman dan takwa kita. Dengan harapan dengan upaya tersebut mengundang keridhaan Allah untuk menjaga kita dan generasi keturunan kita. Sedangkan hikmah yang kedua dari ayat ini adalah agar kita tak lelah dan bosan melakukan kebaikan dan amal soleh, meski balasan dari kebaikan dan amal soleh tersebut nampaknya belum terbalas saat itu juga kepada kita. Namun kita berhusnuzon selalu dan optimis bahwa bisa jadi Allah berikan balasan dari kebaikan dan amal soleh kita tersebut kepada anak cucu generasi keturunan kita. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih banyak sudah menyaksikan acara Quran and Answer dari Co-hosting 4 Agama Husnul Khotimah pada surat Al-Kahfi ayat 82 melalui metode Quran Journaling. Terima kasih banyak untuk support, like, komen, dan juga sarannya. Dan kita akhiri sesi ini dengan bacaan Alhamdulillah, 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 Astaghfirullahaladzim, 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Astaghfiruka wa atubu ilaih, Walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.